الشكر علينا ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, puji dan syukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, Islam dan sehat afiat. Para jamaah, seputar masalah puasa Ramadan, pembahasan kita siang ini bahwa alhamdulillah bulan suci Ramadan tinggal sekitar 20 harian lagi adalah merupakan kesempatan terbaik yang kita harapkan dari Allah Ta'ala supaya kita tetap diberikan sehat afiat, panjang umur, untuk kembali kita memperbaiki nilai takwa kita kepada Allah, memperbaiki taubat kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, ada beberapa masalah sebelum kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan yang ini waktunya cukup memadai. Yang pertama adalah siapa yang masih punya hutang puasa maka wajib mengkodoknya karena sakit, karena musafir, karena berhalangan seperti menstruasi atau nifas atau menyusui atau yang lainnya, maka ini wajib untuk dikodok. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan memang dalam Al-Baqarah 184 ya, bagi orang yang sakit, yang musafir untuk tidak berpuasa. Tetapi apa kata Allah? Faman kana minkum maridha, siapa yang sakit, au ala safarin, atau lagi musafir. Musafir ini bukan jarak 4,8 km ya Pak. Ada yang berpahaman 4,8 km dekat sekali ya. Dalam mazhab Imam Syafi'i adalah sebutannya 2 marhalah. 2 marhalah itu 4 barid. 4 barid itu adalah 16 farsakh. 1 farsakhnya itu adalah 3 mil. 1 milnya itu adalah 1,6 km. Jadi kurang lebih jaraknya 80 km ke atas. Itu logik seperti itu. Masa iya yang rumahnya dari Jatinegara ke kantor kita ini udah jadi musafir? Ya, baik. Jadi yang musafir jarak 80 km garis lurus, bukan sebagai tukang gojek muter-muter Jakarta lebih 80 km. Bang, kenapa nggak puasa bang? Saya musafir Ustadz, udah lebih 80 km. Dari mana? Tanjung Priok, Jatinegara, Senen, Cempaka Putih, terus begitu? Bukan, ini garis lurus. Sini Bandung gitu ya, sini Cilegon, nah, itu baru sudah. Maka siapa yang sakit atau musafir, fa'iddatu min ayyamin ukhor, wajib diganti itu Pak, bukan gratisan. Makanya di sini saya tuliskan ya, bila sampai 1 Ramadan tidak qada, ada sanksinya. Yang pertama, ia berdosa karena telah melalaikan 11 bulan untuk qada. 11 bulan hadirin, bulan Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah, apalagi Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Sekarang Sya'ban nih, 20 harian lagi udah Ramadan. Jadi berdosa karena melalaikan. Padahal kalau istri kita aja Pak ya, punya hutang puasa karena menstruasi, biasanya kan 7 hari, 8 hari atau 6 hari. Itu kalau dikodoknya melalui bulan maksudnya dengan diikutsertakan puasa Senin Kemis aja, sebulan selesai. Ya, besok nih hari Kamis, niatin saya niat puasa kodok 1. Sebulan kan ada 8 tuh Senin Kemis. Begitu mudahnya.
Lagian hadirin, kalau kita banyak puasa itu sehat Pak. Itu diakui sama para ahli kesehatan, bahkan dari Jepang, dari Barat, dari Eropa itu mengakui. Ya, ada yang namanya apa tuh? Fasting apa namanya? Ya, begitulah gitu ya. Kurang lebih ada, bahkan ada yang menganjurkan puasa 3 hari 3 malam. Bahkan saya dengar juga dari satu jurnal kedokteran bahwa kalau ada yang punya penyakit kanker atau kanker itu Pak, dipuasai aja, maka sel-sel tubuh kita yang baik akan memakan sel-sel jahatnya kanker itu. Ya, nah ini berdosa dia. Makanya cocok nih, tinggal 20 hari lagi Pak. Ibaratnya udah last time ini. Kapan lagi kita mau kodok? Yang kedua, suami ikut berdosa bila tidak mengingatkan keluarganya. Kenapa? Kepala keluarga, imam, pemimpin di keluarganya, kasih tahu kepada anak istri. Ya, saya pun banyak anak didik kami santri putri Pak, lebih dari 40-an. Itu pun kita ingetin, kalian udah pada kodok belum? Saya beritahu sama istri supaya kasih tahu sama siapa? Santri putri, karena itu kewajiban kita juga. Mereka bilang, sudah, kita sudah kodok semuanya, gitu ya. Jadi kita ingetin nih, masih ada 20 hari. Yang ketiga, wajib bayar fidyah. Kalau hutang puasanya 7 hari, maka setiap harinya bayar 1 mud. Ya, kalau sampai 1 Ramadan dia tidak kodok puasanya, kena sanksi. 1 hari 1 mud. 1 mud itu sebenarnya hitungannya gram ya, 600 sampai 700 gram. Hanya saja biar gampang hitungannya saya bulatkan 1 liter. Udah lebih dikit sih ya. Nah, kalau hutang puasa yang 7 hari cuma 7 liter. Kalau diuangkan aja nggak terlalu banyak tuh, 105.000 paling, 110.000. Ya, mudah, tapi memang jangan dilalaikan. Yang keempat, tetap wajib kodok setelah Ramadan, ditambah hutang puasa tahun ini bila ada. Besok Ramadan nih, keluarga kita yang perempuan mengalami halangan lagi, berarti tahun kemarin belum dikodok 7 hari, tahun ini 7 hari, 14 hari itu. Sang kepala keluarga harus ngingetin tuh, setelah Syawal ingetin itu. Nggak usah puasa sunnah dulu, niatnya udah kodok saja. Kalau ternyata dilalaikan sampai Sya'ban pun belum dikodok, mendingan puasa 6 hari Syawal, niatin puasa apa? Kodok gitu. Sebagian ulama Asy-Syafi'iyah pun katakan pahalanya tetap dapat puasa Syawalnya itu, tapi niatnya apa? Puasa wajib kodok. Baik, hadirin, karena pernyataan hutang ibadah kepada Allah itu bukan pernyataan ulama ya, bukan statement ulama, tapi langsung dari lisan Nabi SAW. Ini saya buka hadisnya, riwayat Imam Bukhari pada 1852. Nih. Padahal ini ibunya udah meninggal dunia hadirin. Lalu dia bertanya, ini enaknya kalau menyampaikan dalil ada secara eksplisit dari Rasul. Jawabannya khusus langsung dari Nabi. Coba kita lihatkan. Ja'a rajulun ilan Nabi. Telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, inna ummi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia, wa alaiha shaumu syahrin, dan ibuku punya hutang puasa 1 bulan. Ibu meninggal nih, tapi umurnya bukan umur yang sepuh, umurnya baru 50-an, 60-an meninggal dunia. 1 Ramadan sampai 30 Ramadan sakit, masuk bulan Syawal belum sempat mengkodok udah meninggal. Pertanyaan anaknya ini, afa aqdihi anha, bisa tidak saya yang mengkodok puasa ibuku? Ibunya udah meninggal, ibunya di alam kubur. Ini anaknya saking ingin berbaktinya kepada Nabi SAW, maka ia bertanya, boleh enggak saya mengkodok puasanya itu ya Rasul? Qala na'am, Rasul menjawab, na'am. Apa arti na'am? Ya, silakan, tafadhol, kata Rasul. Ya, nah dari situ Rasul berstatement, fadainullah ahaqqu ayyuqda, karena hutang kepada Allah
ahakku lebih berhak, lebih penting, lebih wajib ayyuqda untuk dikodok. Hutang kepada manusia saja wajib kodok, wajib bayar, apalagi hutang ibadah kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kecuali kalau orang tua kita nggak puasa ini sebulan tapi umurnya 80 tahun atau badannya sudah melemah, kalau itu sih nggak usah kodok, cukup bayar fidyah. Nih dalilnya masih pada Al-Quran, pada ayat ke 184 tadi ya, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang tua yang sudah tidak mampu puasa, cukup bayar fidyah, memberi makan kepada fakir miskin. Berarti kalau 30 hari orang tua kita nggak puasa, kodoknya 1 hari 1 liter kali 30. 1 liternya kalau 15.000 saja, berarti sekitar 400 sampai 500.000. Berikan kepada fakir miskin. Boleh diberikannya kepada satu orang, boleh Anda berikan nasi padang begitu, bahkan ini dapat pahala besar nih. Apalagi kalau nasi padangnya 1 boxnya yang pagi sore, Pak, kan 1 boxnya itu 44.000 tuh ya. Padahal takarannya kalau 1 liter cuma 15.000 saja, tapi Anda mau beli nih, dibeli 30 box ya nasi padang, dikasih kepada para yang ada di jalan tuh, tukang sapu atau apa begitu, Pak Ogah, manusia silver gitu yang ada di perempatan-perempatan, kasih mereka 30 orang, selesai. Bahkan Anda berpahala banyak tuh, karena 1 boxnya di situ ada pisang, ada air mineral, ada macam-macam ya. Padahal ukurannya cuma berapa, 15.000. Ketika Anda belikan untuk bunda Anda yang sudah meninggal, untuk bayar fidyahnya apa, pakai nasi box pagi sore kayak begitu, itu tentunya mendapatkan pahala sedekah berlebih. Baik hadirin, perilaku ini saya juga mau bahas sedikit, Pak, bahwa hutang ibadah kepada Allah itu wajib ditunaikan, termasuk seumpamanya begini. Tahun kemarin Anda punya uang 1 miliar, persis Anda ingat, iya Ustadz, saya tahun kemarin belum bayar zakat. Tahun ini zakatnya bukan cuma 2,5%, tapi dikali 2 tuh, jadi hutang, jadi 5%. Ya, sebab itu hutang ibadah kepada Allah, termasuk nazar haji ya. Anda sudah berhaji lalu bernazar, ya Allah, kalau rumah saya yang harganya 10 miliar udah saya apa itu tawarkan untuk dijual, nggak laku-laku, lalu saya nadarkan kalau laku 10 miliar saya berangkat haji lagi. Alhamdulillah rumahnya laku, berarti haji yang keduanya wajib. Baik, dia daftar, dia siap berangkat, sebelum berangkat meninggal, itu dihajikan sama anak-anaknya, sama istrinya yang sudah berhaji, atau sama ustadznya, sama orang lain yang udah berhaji gitu. Ataupun hutang sholat 5 waktu, Pak. Ada seumpamanya orang Islam akil balil, males ibadah, bertobat usia 50, itu wajib kodok, kata ulama 4 madhab salafus soleh. Bukan dari saya tuh, keputusan para ulama. Kenapa? Karena statement Nabi tadi, fadainullah ahaqqu ayyuqda, karena hutang ibadah kepada Allah lebih berhak ayyuqda untuk dikodok. Baik hadirin, kita masuk permasalahan selanjutnya, yaitu masalah dilarang puasa sejak nisfu Sya'ban. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, Nabi bersabda, la taqaddamu Ramadan bisawmi yaumin wala yaumaini. Jangan kamu berpuasa sunnah mendahului Ramadan 1 atau 2 hari sebelum datangnya 1 Ramadan. Kayak tanggal 28, 29, bagi bapak ibu yang tidak pernah puasa, enggak usah puasa. Itu namanya hari meragukan. Illa rajulun kana yasumu sauma falyasumhu. Kecuali seseorang yang istiqomah, yang biasa puasa sunnah, boleh puasa terus. Hadirin, ini Bukhari Muslim hadisnya, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, 1 atau 2 hari sebelum 1 Ramadan jangan puasa. Kalau riwayat Imam Tirmidzi lebih banyak, yaitu sejak nisfu Sya'ban. Nih, hadis nomor 743, baginda Nabi bersabda,
idza baqiya nisfun min Sya'ban fala tasumu. Kalau bulan Sya'ban tinggal setengahnya, sudah masuk nisfu Sya'ban, insyaallah nisfu Sya'ban berdasarkan keputusan Bahsul Masail dari ulama ahli falaknya ulama NU, yaitu nisfu Sya'ban jatuh pada malam Selasa tanggal 2 Februari. Nah, itu berarti setelah nisfu Sya'ban ke sana, kata Rasul, jangan puasa sunnah bagi yang tidak biasa. Bagi Anda yang istiqomah, boleh jalan terus. Baik, kita bahas Pak satu hadis ini. Yang pertama, hadirin, yang pertama adalah dilarang puasa sunnah sejak nisfu Sya'ban atau 15 Sya'ban ke atas bagi yang tidak biasa. Kenapa? Hikmahnya apa sih? Khawatir kalau dia berpuasa saat itu badannya melemah. Mendingan dipersiapkan saja sampai datang 1 Ramadan. Sebab kalau kita puasa sunnah tuh Pak, kayak sekarang nih, ada yang puasa, yang lain makan minum, kayaknya kurang apa tuh. Tapi ketika orang yang jarang puasa sunnah, datang bulan 1 Ramadan pun, 1 Ramadan datang, insya Allah sama-sama puasa, ada keberkahannya di situ. Kayaknya lebih bareng-bareng tuh lebih kuat kita. Baik. Yang kedua, tetap boleh puasa bagi yang istiqomah puasa sunnah. Bapak Ibu tidak pernah tinggal Senin Kemis, berarti setelah nisfu Sya'ban masih ada berapa Senin Kemis lagi? 4. Ya, masih ada 4. Boleh tuh jalan terus. Kemudian yang ketiga, boleh tetap puasa sejak nisfu Sya'ban bagi yang puasa wajib. Nah, rupanya kita tahu Pak dari pengajian ini, puasa wajib itu bukan hanya Ramadan. Puasa wajib ada yang disebut dengan puasa qada, puasa nadar, dan puasa kafarat. Jadi kalau setelah nisfu Sya'ban Anda berpuasanya puasa qada, jalan terus, karena itu hak Allah, wajib. Yang kedua, puasa nadar. Ya Allah, saya bernadar kalau anak saya sembuh dari penyakit. Ya Allah, saya bernadar kalau anak saya dapat IP di atas 3 semuanya. Dia khawatir nih anaknya nih mau lulus ujian IP-nya di bawah 3 gitu semuanya. Ya, kalau IP di atas 3 saya akan bernadar puasa 2 hari. Anaknya lulus atau anaknya sembuh, lalu puasa 2 hari jadi wajib. Dia puasai setelah nisfu Sya'ban, boleh. Yang ketiga, puasa kafarat. Ingat nggak hadirin apa contoh puasa kafarat? Contoh puasa kafarat apa Pak? Contoh puasa kafarat adalah suami istri hubungan intim siang hari Ramadan tanpa uzur, maka dia berdosa dan wajib puasa berapa? 2 bulan berturut-turut. Dipuasai pada setelah 15 Sya'ban, berarti Ramadan tahun kemarin tuh dilakukannya, boleh. Atau puasa kafarat yang kedua, contohnya melanggar sumpah. Saya bersumpah, ya, tidak akan melewati area Monas. Tiba-tiba dia melanggar sumpahnya. Anaknya bilang, papa ke Monas dong kita. Akhirnya ke situ, dan dia melanggar sumpah itu, maka wajib untuk puasa 3 hari. Atau yang lainnya, ya. Apa contoh yang lain? Ada yang bersumpah, saya bersumpah tidak akan menikah lagi. Dia menikah siri itu, maka wajib bayar denda kafarat gitu ya. Baik. Nah hadirin, ini diantaranya. Lalu yang keempat, keutamaan malam nisfu Sya'ban. Para jamaah, nanti malam nisfu Sya'ban tanggal 2 Februari malam Selasa itu termasuk malam sakral. Sepakat para ulama. Hanya saja amalannya silakan. Ada yang di masjid-masjid baca Yasin 3 kali, ada yang perbanyak sholat, ada yang perbanyak doa. Silakan apa saja amalannya. Tapi kalau menurut kebiasaan kita di Indonesia baca Yasin 3 kali. Pengambilannya pun hadisnya sahih nih secara umum, yaitu beramal soleh dengan bertawassul, doa dengan tawassul dengan amal soleh pembacaan Yasin. Yang pertama diniatkan untuk keberkahan rezeki, yang kedua istiqomah dalam beragama, yang ketiga adalah meninggal dalam husnul khotimah. Boleh, ataupun membaca yang lain. Saya sendiri kalau malam nisfu Sya'ban itu senangnya menghatamkan Quran 30 juz. Dari paginya itu kita baca ada tuh juz 1, 2, terus menjelang maghrib udah juz 26 gitu. Berarti nggak beraktivitas, libur hari itu.
Ya, nanti habis Isya selesai doa bareng-bareng dengan santri, dengan anak didik kita. Begitu hadirin, adalah malam nisfu Sya'ban. Ini saya bawakan langsung kitabnya ulama papan atas nih, Al-Imam Syafi'i dalam kitab yang terkenal Ini kitabnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tuh, namanya Kitab lil Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Apa kata beliau? Wa qad balaghana, sungguh telah sampai riwayat ini kepada saya, kata Imam Syafi'i. Ini beliau satu-satunya ulama yang nasab keturunannya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dari ulama salafus saleh 4 madhab, beliau yang masih anak pamannya Nabi Muhammad SAW. Imam Syafi'i, ya, nasab yang mulia, garis keturunan yang mulia, dan sangat disegani di Timur Barat. Hadirin, qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, wa balaghana annahu kana yuqal, telah sampai kepada kami riwayat ini, inna du'a, sesungguhnya berdoa, yustajabu, diijabah oleh Allah, fi khamsi layalin, pada 5 malam. Ini kitab Imam Syafi'i, langsung kita buka nih Pak. Yang pertama, fi lailatil Jum'at, malam Jumat. 1. Oh, ini berarti per pekan nih, per minggu nih berlaku terus. Yang kedua, wa lailatil Adha, malam Idul Adha. Yang ketiga, wa lailatil Fitri, malam Idul Fitri. Yang keempat, wa awwal lailah min Rajab, malam pertama bulan Rajab, udah lewat sebulan lalu. Yang kelima, wa lailatin nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Para jamaah, kita banyak sekali hajat kita kepada Allah, terutama hajat akhirat kita, diampuni dosa, anak istri kita beragama dengan baik, anak cucu kita, keturunan kita menjadi orang-orang yang soleh. Banyak hajat kita Pak, minta kepada Allah, ya, meninggal dalam husnul khotimah, dijauhkan daripada huru hara, malapetaka, bencana, ya. Doakan juga supaya Pak Trump tidak nyerang Iran gitu ya, damai-damai aja lah hidup gitu ya. Terus Palestina berhenti itu diserangi sama Israel. Banyak hajat kita, doakan, ya, doakan yang baik-baik. Jadilah orang yang berhati lembut kepada seluruh manusia, kecuali kalau memang Allah berkehendak lain. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, kemudian masalah selanjutnya adalah tentang, yaitu menentukan 1 Ramadan. Saya bawakan dulu hadisnya. Dalam riwayat Imam Bukhari Muslim, baginda bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian melihat bulan sabit hilal, maka berpuasalah. Berarti melihat langsung tuh. Wa idza ra'aitumuhu faftiru, kalau kalian melihat bulan sabit lagi, maka lebaran, selesai. Fa in ghumma 'alaikum faqduru lahu, kalau kalian ditutupi oleh awan, maka fa'akmilu iddata Sya'ban, sempurnakanlah bulan Sya'ban salasina, 30 hari. Masya Allah nih Pak, dari awal Januari kayaknya matahari malu-malu menampakkan apa cahayanya. Bahkan kami di Bekasi, la haula wala quwata illa billah, sampai rumah Pak, sampai sekarang Pak, di jarak 1 km dari pesantren saya itu ada klaster Nebraska, masih banjir segini lagi Pak, karena semalam hujan. Masih sepinggang lagi, tadi udah surut tuh, udah lumayan sebetis, karena semalam naik lagi, hujan lagi, naik lagi, kasihan. Ternyata emang sungai kali Bekasi itu lebih tinggi dari klasternya itu, ya. Maksud saya, kalau sampai nanti sidang isbat Kementerian Agama dan para ulama di Kementerian Agama, ya, Menteri Agama dan para ulama, para ahli, awannya masih kayak begini, maka sempurnakan aja bulan Sya'ban jadi 30. Baik, ini kita bahas sejenak hadirin. Yang pertama adalah penentuan 1 Ramadan berdasarkan melihat hilal atau bulan sabit. Ini metode yang pertama. Yang kedua, metode tambahannya adalah bisa dihitung dengan ilmu hisab atau ilmu falak atau ilmu astronomi. Ada tuh. Makanya nanti di Kementerian Agama diundang tuh para ahli dari ITB, dari IPB, dari Unpad, ataupun dari LIPI, dari LAPAN, dari BRIN, diundang, selain ulama-ulama dari ormas-ormas yang bermacam-macam. Yang ketiga hadirin, sejak zaman Nabi yang menentukan 1 Ramadan dan 1 Syawal adalah pemerintah.
Kita sebagai warga negara yang baik cukup ikut saja. Itu cara mainnya begitu. Nggak ada ormas mengumumkan, Pak. Kalau di Indonesia masih seperti ini cara mainnya, maka perbedaan satu Ramadan, satu Syawal masih akan terjadi. Kayak tahun kemarin hadirin. Saya masih makan sahur tuh. Masjid sebelah udah apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang bisa membereskan ini ya satu-satunya yang punya payung hukum untuk memberikan teguran tegas kepada ormas. Mau nggak kira-kira Kementerian Agamanya memberikan atau mengajak mereka, ayo kita sama-sama. Pemerintah dapat ambil tindakan untuk menyatukan, bukan ormas juga, bukan MUI. Hadirin, guru-guru kami di Majelis Ulama yang sudah meninggal, contohnya Imam Besar Masjid Istiqlal terdahulu Kiai Haji Ali Mustafa Ya'qub, itu beliau paling vokal untuk mengajak ormas-ormas ini, Pak. Cuma ada satu yang ormas besar tidak mau ikut. Kami punya hak untuk mengayomi warga kami. Ya udah, akhirnya sekarang berbeda terus. Nah, maksud saya, kalau dari pemerintah bisa mengambil sebuah konsekuensi, kalian tidak boleh yang mengumumkan, akan kena tindak nanti. Insya Allah bersatu. Kalau Majelis Ulama tidak bisa, karena tidak punya payung hukum. Cuma hadirin, itu risau saya begitu ya Pak, supaya kita tetap bersatu. Ramadan bareng-bareng, kemudian Idul Fitri bareng-bareng. Saya ingat Pak, tahun 2014 atau 2013 kita Idul Fitri kembar 3 loh Pak. Hari Senin Naksabandi Padang, hari Selasa Muhammadiyah dan An-Nadir Sulawesi itu, yang rambutnya gondrong-gondrong, yang An-Nadirnya itu, Jamaah An-Nadir. Hari Rabunya pemerintah. Yang lebih unik lagi Pak, ada teman kita Ustadz, Anda mau kemana? Mau khutbah? Bukannya Anda ikut pemerintah? Iya, kebetulan ini ada yang undang job khutbah lagi. Jadi 3 hari dia dapat job itu Pak, khutbah Idul Fitri. Saya bilang, la haula wala quwwata. Para jamaah, semoga ya dari pihak Kementerian Agama bisa mengambil tindakan seperti apa begitu. Ya tentunya secara humanis pendekatannya. Orang-orang di sana lebih pintar lah. Cuma ini risau saya aja. Tetapi tetap saya tulis nomor 5. Bila masih ada perbedaan, maka tetap ya legowo lah, toleran, bijak dalam memahaminya. Ya. Tapi kalau pemerintah tidak bergerak, insya Allah perbedaan potensi berbeda tetap akan ada. Jadi hadirin, kalau terjadi kayak begini, contohnya si A ikut ormas, si B ikut pemerintah. Si A bilang, sekarang udah satu Syawal nih, haram kamu puasa, masuk neraka. Si B bilang, kamu yang masuk neraka, nggak ikut pemerintah. Orang cara mainnya dari pemerintah. Udah, masing-masing aja, selama belum bisa disatukan. Hadirin, ada hadis terakhir saya mau bahas, satu hadis lagi, yaitu masalah berbekam. Nanti saya kaitkan dengan perobatan kontemporer modern masa sekarang ini. Satu hadis lagi Pak, sampai sedikit lagi, 6 menit lagi. Dalam hadis Sahih Bukhari, bahwa sesungguhnya Nabi pernah berbekam, ihtajama wa huwa muhrim. Berbekam itu diambil darah dari beberapa titik di kepala kita. Ya, saya rasa sudah umum, banyak bengkel-bengkel bekam dan ruqyah. Ya. Wahtajama wa huwa shaim, dan Rasul pernah berbekam dalam keadaan puasa. Berarti tidak batal puasa Ramadannya dengan berbekam. Ya, betul. Kenapa? Karena kaidahnya adalah al-fitru mimma dakhal wa laysa mimma kharaj. Perkara membatalkan puasa bukan yang dari dikeluarkan, tapi yang dimasukkan. Hadis ini kita bahas. Yang pertama, bentar, saya singkat nih. Yang pertama adalah berbekam tidak membatalkan puasa. Yang kedua, donor darah juga nggak batal. Mungkin keluarga kita, keluarga Anda atau siapa memerlukan darah yang sama golongannya dengan Anda. Anda punya O yang berhajat itu yang sakit, lalu Anda serahkan darah Anda, ya, diambil darahnya untuk menolong saudara kita tadi berapa cc, ya katakanlah. Kemudian batal tidak? Tidak. Gitu. Dari hadis berbekam tadi. Nomor 3, penerima donor darah batal. Karena darahnya dimasukin dan dia terpompa mengalir terus ke jantung, dipompa ke seluruh tubuh. Termasuk cuci darah. Cuci darah batal. Cuci darah itu 5 jam Pak. Saya tanya kepada para dokter ahli, baru kemarin saya bertanya,
Sudah adakah tindakan cuci darah yang cuma 5 menit? Enggak ada Ustadz, masih 5 jam. Istilahnya itu kalau bahasa merekanya HD, homeodalisa gitu ya, cuci darah itu 5 jam, batal. Jadi kalau emang mau dia tetap kuat berpuasa, tidak mau batal puasanya, cuci darahnya pas apa? Sehabis adzan maghrib aja. Kira-kira masih buka nggak rumah sakitnya itu? Kecuali dia punya alatnya sendiri di rumah. Hadirin, kalau seorang di antara kita, naudzubillah, semuanya divonis untuk cuci darah, cari dulu Pak, usaha dulu supaya jangan dicuci darah. Sebab kalau sekali Anda cuci darah, itu sampai meninggal harus cuci darah terus. Nah, saya dengar tuh dari beberapa sumber, sekarang bisa dicegah supaya tidak cuci darah. Contohnya di Bandung, kalau Anda divonis kayak begitu, di Bandung tuh ada namanya Biofit Clinic. Saya juga biasa kontrol ke situ tiap bulan. Dokter Agus namanya, itu bisa beliau mengusahakan supaya tidak cuci darah, tidak pakai obat, pakai herbal sama akupuntur gitu ya. Ini informasi aja. Kemudian suntik obat, tidak batal suntik obat, tapi kalau suntik vitamin batal Pak, karena memberikan kekuatan itu. Demikian juga infus batal. Berapa cc itu cairan yang masuk? Hampir 1/3/4 liter. Jadi kalau ada yang sakit di infus, udahlah batal puasanya. Tinggal dikodok nanti pada waktu yang lain. Gosok gigi pakai pasta gigi tidak batal, tapi kalau setelah zuhur dilakukannya makruh, asal jangan tertelan. Kalau tertelan batal Pak ya. Kemudian inhaler, contohnya ada yang meler nih, pilek lagi Ramadan, meler banget nggak enak, dia sembuh pakai inhaler, boleh, tidak batal. Tapi kalau tidak ada hajatnya, seperti dia sehat afiat, cuma di sofa dia lagi enak mau rebahan aja sambil menghirup apa, fix inhaler kan enak tuh gitu ya, itu makruh, hindari. Buang angin ketika renang batal Pak. Dan ini pertanyaan seorang dokter ahli spesialis jantung kepada saya berapa tahun lalu, Pak Ustadz, saya sedang menterapi, ada jamaah kita mau operasi jantung, tapi saya terapi dulu supaya nggak usah dioperasi bypass lah. Seperti apa Pak Dokter? Dia tetap harus berenang di bulan Ramadan ya, seminggu 2 kali. Batal nggak Ustadz? Saya bilang enggak, kan ada alatnya tuh supaya tidak masuk, pertama dari hidung, mulut, sama telinga ya, pakai begitu. Kalau dari mulut pakai apa begitu kan, tetap dia berenang. Tapi satu lagi apa, jangan kentut, jangan buang angin ketika renangnya. Prinsipnya begini, pas anginnya keluar, air masuk. Masuknya air itu dari pelepasan belakang sudah dalam kategori inside area yang batin, jadi batal ya. Makanya kalau pakai dul kolak, ini nih saya tambahkan nih, dul kolak tahu Pak, orang yang kena sembelit susah buang air, lalu dimasukkan alatnya tuh yang udah ditetesin cairannya, dimasukin gitu, ini pakai dul kolak juga batal gitu. Kemudian tetes mata tidak batal. Yang ke-10 muntah tanpa sengaja tidak batal, tapi ke-12 muntah sengaja batal, kayak dia mau ngapain gitu loh gitu ya, lalu muntah, itu batal. Cicipi masakan tidak batal, tapi sebenarnya batal sih Pak kalau nyicipinnya sepiring ya Pak. Nyicipinnya sepiring batal, cicipin begitu. Lalu kumur dilepeh tidak batal. Obat kumur boleh, tapi jangan tertelan. Atau seperti pakai mouth spray, dia sebagai public speaker, kliennya atau apanya di kantor dia harus berbicara, napas berubah ketika Ramadan, apalagi jam 2 siang ya. Kalau lagi tidak puasa kan pakai mouth spray, ditelan karena rasa min gitu ya. Nah kalau lagi, atau pakai listerin ya, kalau lagi puasa silakan pakai, tapi dikumur-kumur. Obat asma batal karena uapnya itu mengandung cairan dan ada yang masuk ke dalam rongga tubuh dia. Yang ke-16 lupa makan, lupa minum tidak batal ya, sekalipun 2 piring makannya, asal betul-betul lupa gitu ya. Yang ke-17 merokok, vape batal. Sebagian ulama katakan haram, sebagian lagi katakan makruh. Onani atau masturbasi ketika puasa dosa dan batal. Kok sempet-sempetnya lagi puasa mikirin apa itu ya, sampai la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi ini saya tuliskan karena memang masalah hukum yang kami dapat dari para ulama. Yang ke-19 hubungan intim suami istri sudah jelas,
batal dan kena apa? Kafarat puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu memberi makan 60 orang fakir miskin. Kemudian yang ke-20, korek kuping pakai cotton bud atau pakai stick besinya itu bisa membatalkan puasa karena sudah masuk ke area yang batin. Kalau begini saja garuk-garuknya tidak batal karena ini disyariatkan oleh Rasul untuk berwudu ketika puasa juga tidak batal. Tapi kalau pakai cotton bud itu sudah masuk dalam kategori inside area. Sekalipun tidak mengenyangkan tetap batal. Gitu ya hadirin. Nanti tinggal taraweh, silakan yang umumnya 8 dengan witir 3, 20 dan witir 3. Semuanya ini ada dalilnya dan sudah menjadi madhab para ulama. Ya, silakan saja. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita ya untuk kembali kita beribadah di bulan suci Ramadan dan mendapat keberkahannya untuk kita, keluarga, negeri kita yang tercinta ini. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.